Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung pada webinar Kodrat hari ini. Tentunya hari ini akan membahas mengenai Engine X yang akan dibicarakan atau akan disampaikan oleh Mas Iqbal dari tim Technical Support Kodrat. Bersama saya, Nisa, sebagai host pada webinar Kodrat hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin untuk para peserta yang ingin mengajak temannya bergabung, bisa juga sebelum acara ini diberlangsungkan. Lalu juga untuk selanjutnya, mungkin kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Mbak Nisa. Mas Iqbal, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Iqbal gimana? Sudah siap untuk menjadi pembicara hari ini, Mas Iqbal? Sudah. Oke, baik Mas Iqbal. Boleh perkenalan diri dulu ya Mas ya, untuk lebih akrab lagi nih kepada para peserta kita. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iqbal Birrul Walidain. Saya bekerja sebagai staff technical support untuk Cloud Killer dan Infinix Cloud yang tugasnya membantu memberikan solusi jika ada pelanggan yang mengalami kendala dengan layanan ataupun membutuhkan konsultasi layanan yang pelanggan gunakan melalui tiket support. Oke, untuk perkenalannya tadi sudah kita dengarkan ya dari Mas Iqbal. Mungkin nanti juga akan lebih detail lagi nih, Mas Iqbal akan menjelaskan mengenai Engine X. Tentunya juga para peserta kita ingin tahu lebih jauh lagi. Mas Iqbal, sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini, Mas? Sudah, Mbak. Oke, Mas Iqbal, saya persilahkan. Ya, untuk webinar kali ini kita akan membahas optimasi web server Nginx ya. Judulnya ini mengoptimasi web server menggunakan Nginx. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu dengan Cloud Killer ya. Untuk yang sudah pernah ikut webinar sebelumnya, mungkin sudah tahu tentang Cloud Killer. Tapi kita kenalan lagi aja supaya tidak lupa ya. Cloud Killer merupakan salah satu merek dagang dari PT Infinix System Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Dan kita bergerak pada layanan cloud computing. Nah, kalau teman-teman semua ada yang mau bikin project berbasis cloud computing atau bikin website pribadi, website e-commerce, bolehlah dicoba layanan dari Cloud Killer ini. Langsung saja, untuk poin pembahasan pada webinar kali ini adalah pengenalan web server, kemudian pembahasan web server Nginx, serta optimasi web server Nginx. Nah, kalau waktunya nanti masih cukup, kita juga akan melakukan demo cara optimasi Nginx ya, sebentar saja. Yang pertama, ini adalah web server. Apa sih web server itu? Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima request dari user melalui client atau browser, kemudian akan direspon dengan memberikan tampilan atau output sesuai dengan request yang dikirimkan ke server. Untuk cara kerjanya seperti ini. Misalkan klien akan mengakses cloudkiller.com ya. Si klien ini akan mengirimkan request ke web server dan web server menerima request tersebut. Nah, kemudian si web server ini akan membaca konfigurasi apakah cloudkiller.com ini ada di konfigurasinya. Nah, jika konfigurasi sudah ditemukan, maka konfigurasi cloudkiller.com ini akan mencari data yang diminta. Jika sudah ditemukan, maka akan diberikan ke web server dan si web server akan mengirimkan data yang diminta ke si web client. Untuk web server kurang lebih seperti itu. Kemudian macam-macam web server. Untuk web server ini ada beberapa yang terkadang digunakan ya, yang seperti Apache, kemudian ada Nginx yang akan kita bahas kali ini, kemudian ada Lightly, kemudian Nginx ya. Sekarang kan karena kita mau ngebahas Nginx nih, kita kenalan dulu dengan Nginx. Nah, apa sih itu Nginx?
Nginx ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai layanan HTTP server dan reverse proxy. Nah, Nginx ini dikembangkan sama Igor Sesov untuk menjawab permasalahan 10,000 connection. Nah, 10,000 connection ini merupakan tantangan yang dihadapi server ketika harus menangani atau mengelola 10.000 koneksi di waktu yang bersamaan. Nginx juga dapat digunakan sebagai load balancer. Singkatnya, Nginx ini berperan sebagai pembagi beban. Nginx akan mengatur beban berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian ada cara kerja Nginx-nya. Seperti yang saya singgung sebelumnya pada pembahasan sebelumnya mengenai Nginx sebagai jawaban atas 10,000 connection problem. Nginx ini bekerja menggunakan apa yang disebut sebagai asynchronous event driven architecture. Jika web server tradisional menjadikan setiap request pengguna sebagai proses baru dan tunggal, maka Nginx ini merespon banyak request dalam satu worker process. Nah, setiap worker process ini akan meneruskan request ke master process dan memberikan respon berupa output atau tampilan yang diminta. Dengan cara kerja tersebut, Nginx ini sangat mumpuni untuk menangani atau mengelola ribuan koneksi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan Nginx ya. Sekarang kelebihannya dulu. Untuk kelebihan Nginx ini ada banyak, namun saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, penggunaan resource yang efisien. Nginx ini web server yang ringan dan tidak banyak mengkonsumsi sumber daya ataupun memori server. Yang kedua, ada multifungsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Nginx tidak hanya berfungsi sebagai web server saja. Nginx ini bisa kita gunakan sebagai load balancer dan reverse proxy. Kemudian untuk performanya, karena menerapkan arsitektur event driven yang dapat menangani banyak request dalam waktu yang bersamaan, Nginx ini sangat mumpuni jika digunakan sebagai web server website dengan traffic yang tinggi seperti web berita, e-commerce, web streaming, dan lain-lain. Kemudian untuk kekurangannya, ini saya hanya sedikit tahu beberapa saja ya. Untuk kekurangan dari Nginx ini, modulnya itu bisa dikatakan minim. Nginx juga tidak mendukung URL rewrite melalui HT access. Jadi apabila ingin menggunakan URL rewrite di Nginx, ya maka kita harus menambahkan konfigurasi pada Nginx, terutama server blok si websitenya. Kemudian kita bahas optimasinya. Di sini optimasinya ada 3 ya. Sebelumnya optimasi Nginx ini secara penggunaan lebih ke arah memanfaatkan resource server dengan secukup atau bisa semaksimal mungkin. Nah, optimasi yang akan saya bahas ini hanya 3 saja ya. Yang pertama, mengaktifkan gzip compression, kemudian penyesuaian pada worker process dan worker connection, kemudian ada content cache. Nah, untuk yang pertama ada gzip compression. Nah, apa sih gzip compression itu? Gzip compression ini adalah proses kompresi secara otomatis yang terjadi secara real time pada website. Nah, saat mengakses website, browser akan melakukan pengecekan apakah header gzip itu terdeteksi atau tidak. Jika headernya terdeteksi, maka file yang sudah dikompresi akan ditampilkan. Jika header tidak terdeteksi, maka yang ditampilkan adalah file dengan ukuran aslinya. Nah, hasil kompresi dari gzip ini setengah dari besar ukuran filenya, tergantung dengan level kompresinya. Jika hasil kompresi semakin kecil, maka proses akan semakin lama. File yang dikompresi
adalah file berbasis teks seperti HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML, serta font. Untuk gambar tidak termasuk. Nah, untuk konfigurasi gzip yang perlu diperhatikan kurang lebih ada gzip proxit, gzip compression level, gzip min length, dan gzip type. Yang pertama, gzip proxit. Ini digunakan untuk menentukan respon request dari jenis proxy. Jika kita gunakan ini, di sini kalau kita pakai value-nya itu any, maka akan menerima request dari semua jenis proxy. Kemudian ada gzip compression level. Konfigurasi ini digunakan untuk menentukan level kompresi gzip. Semakin tinggi level kompresinya, maka hasil kompresi akan semakin kecil dan prosesnya juga akan semakin lama. Kemudian ada gzip min length. Ini digunakan untuk batas minimum bypass gzipnya. Jika ukuran filenya kurang dari yang sudah ditentukan, maka file tersebut akan diabaikan kompresinya. Misalnya minimum ukurannya itu kita set 100 KB, yang berarti file di bawah 100 KB akan diabaikan. Kemudian ada gzip type. Ini hanya untuk menentukan tipe file yang akan dikompresi. Selanjutnya ada worker process. Worker process ini berfungsi untuk menangani banyak request, dan worker process ini dihitung dari jumlah CPU yang digunakan. Nah, contoh konfigurasinya seperti ini. Jika worker process-nya value-nya diubah jadi 1, maka Nginx hanya akan menggunakan 1 worker process, yang artinya hanya akan menggunakan 1 CPU saja. Jika worker process diubah menjadi auto, maka worker process yang digunakan akan menyesuaikan jumlah CPU yang ada pada server. Selanjutnya ada worker connection. Nah, worker connection ini merupakan jumlah maksimal koneksi yang dapat diproses dalam satu waktu oleh si masing-masing worker process. Nah, secara default nilai worker connection itu 512, namun di beberapa sistem nilainya bisa saja berbeda atau bisa lebih tinggi. Nah, si worker process ini bisa menerima. Nah, agar si worker process ini bisa menerima semua koneksi dalam waktu yang bersamaan, kita bisa aktifkan ini konfigurasi multi accept. Nah, di sini on kan ya. Jadi multi accept-nya aktif. Kemudian ada content cache. Nah, content cache. Sebelumnya cache ini merupakan penyimpanan data ya. Penyimpanan data yang sementara pada di mana browser atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data website secara terus-menerus. Dengan adanya cache, ketika kita mengunjungi sebuah website untuk pertama kali, maka browser akan menyimpan informasi website secara otomatis yang akan membantu browser mengakses website tersebut dengan lebih cepat nantinya. Nah, pada Nginx ini untuk content cache konfigurasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini expire-nya 1 tahun berarti. Nah, konfigurasi ini dimasukkannya ke server blok website yang akan dikonfigurasi content cache. Untuk selanjutnya kesimpulannya ya untuk optimasi Nginx ini. Kalau menurut saya pribadi optimasi atau biasa disebut tuning ya. Ini dari sisi Nginx banyak yang bisa diimplementasikan. Hasilnya pun bisa mengurangi penggunaan resource dan mengoptimalkan bagaimana cara mengurus atau menerima request dan memberikannya ke klien. Berarti jelas kalau tuning ini pasti kita harus selaras antara kondisi dengan kebutuhan kita.
Jadi jangan sampai kita tuning atau optimasi sendiri, tapi tidak menyesuaikan kondisi server. Nah, kalau ngebahas Nginx, Nginx ini kalau menurut saya memang benar-benar powerful ya. Asalkan kitanya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada sedemikian rupa. Walaupun bisa dibilang konfigurasinya itu sedikit rumit. Nah, sekarang kita coba praktekin aja yang tadi optimasinya. Ini websitenya saya pakai Graph buat contohnya. Nah, ini kan belum saya konfigurasi ya. Di mana nah ini si browser itu nge-request apa? Header gzip. Dan di sini responnya tidak ada ya gzipnya. Berarti memang belum aktif. Dan cache-nya pun belum ada. Nah, sekarang kita coba ini dulu apa? Coba benchmark si servernya beberapa kali saja. User. Nah, karena website yang tadi itu menggunakan PHP, maka nanti akan ada keterlibatan dari service PHP FPM ya. Jadi untuk benchmarknya ini kita hanya akan berfokus ke Nginx saja dan kita akan menggunakan file HTML untuk benchmarknya. Kita buka ini dulu monitornya. Nah, di sini ada Nginx ya. Kita akan coba benchmark sebentar. Kita benchmark pakai file HTML saja dulu. Request-nya 1000 dan kankernya itu 500. Kita sekali lagi. Ini hasilnya ya. Request per second-nya 4362. Temper request-nya 113 ms. Nah, sekarang kita coba itu konfigurasi. Yang pertama kita mau aktifkan itunya worker process. Nah, kita buka konfigurasinya itu di etc nginx.conf. Nah, di sini worker processnya itu kan value-nya auto. Jadi karena CPU si server ini ada dua saja, cuma dua, kita coba ubah jadi satu saja. Kemudian worker connection-nya kita coba jadi
12024. Nah, multi accept-nya kita aktifkan juga. Kemudian untuk gzip ini konfigurasinya udah ada di Nginx ya, tinggal kita aktifkan saja. Nah, untuk gzip-nya udah ya, dan sekarang kita aktifkan juga content cache. Kita ubah di konfigurasinya, konfigurasi si website atau server blognya. Kita taruh di sini. Nah, ini sudah saya siapkan ya untuk selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita simpan, terus kita restart. Nah, ini kan udah dikonfigurasi gzip dan content cache ya. Sekarang kita coba dulu di browsernya. Kita coba clear ini dulu ya, clear story-nya ya. Nah, kita reload. Nah, nih. Di sini itu bisa kelihatan ya. Ini si browser request gzip header-nya. Dan di sini juga respon header-nya gzip juga. Berarti gzip-nya udah aktif. Nah, untuk gzip kompresnya itu seperti ini nih. Filenya itu 25 KB. Nah, yang di load itu 4 KB. Udah dikompresi berarti. Nah, untuk cache-nya seperti ini. Saya tadi kan setnya 30 hari ya. Jadi ya berbeda. Ya, ini udah aktif sih cache-nya. Kita coba reload saja. Nah, ini statusnya cached ya. Jadi si browser ini udah ngedownload informasi si websitenya. Jadi aksesnya bisa lebih cepat. Nah, sekarang kita coba benchmark lagi. Tapi sebelum kita benchmark lagi ya, saya mau mengingatkan untuk hasil benchmark ini nggak sepenuhnya akurat. Jadi bisa saja lebih tinggi tapi nggak jauh-jauh amat gitu perbedaannya dengan sebelum dioptimasi.
Bentar. Nah, sekarang kita coba benchmark lagi. Request-nya 1000, concurrency-nya 500. Kita benchmark sekali lagi. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lebih baik daripada sebelum dioptimasi. Time per request-nya 45 ms. Oke, yang benchmark yang pertama. Request per second-nya 11.000. Nah, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, ini selisihnya itu sedikit ya, kadang juga tidak kurang akurat. Request per second-nya 15.000, time per request-nya 32 ms. Nah, long last request-nya ini 29. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk demo optimasinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal atas materinya. Untuk selanjutnya mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan nih dari para peserta ya yang sudah banyak ada di kolom chat, mungkin saya juga ingin menanyakan nih dengan Ibu atau Kak Ani ya, Kak Ani Noviani. Dari tadi saya perhatikan raise hand, bisa dibantu Ibu untuk pertanyaannya, mungkin bisa dibantu tim Cloudkilas untuk di-unmute atau kepencet ya. Oke, mungkin kita lanjut aja deh ke yang sudah banyak pertanyaan dari para peserta. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk para peserta mengisi feedback form yang sudah dikirimkan linknya di kolom chat ya, untuk bahan evaluasi kita ke depannya dalam membuat webinar. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih jawab pertanyaan ya dari para peserta. Mungkin yang pertama kita jawab di sini sebentar. Di sini dari Pak Farid Ma'ruf ya. Izin bertanya, plugin Sketch terbaik yang cocok dengan Nginx apa ya? Boleh dibantu jawab, Mas Iqbal? Plugin yang cocok ya, sebenarnya tergantung gitu sih. Mau pakai yang handler seperti pas CGI Catch gitu, terusnya cocok-cocok saja. Tapi untuk lihat dulu aplikasinya itu cocok apa enggak untuk Catch-nya. Tapi menurut saya untuk konten Catch ini sepertinya sudah cukup sih. Segitu mungkin. Berarti sesuai dengan kebutuhannya dilihat kembali gitu ya Mas Iqbal ya? Iya, untuk plugin kan misal nih pakai WordPress itu kan juga sudah ada pluginnya seharusnya ya. Ada pluginnya sendiri, bisa dicari harusnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Mungkin untuk Pak Farid itu jawaban dari Mas Iqbal. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa di kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rizky ya. Di sini apa yang membandingkan Nginx dengan web server lain, misalnya Apache? Bisa dijawab Mas Iqbal? Perbandingannya ya.
perbandingannya gimana ya? Arsitekturnya saja sudah berbeda ya. Kalau Apache kan tuh single thread melayani satu koneksi, sedangkan Nginx ini single thread itu bisa melayani banyak koneksi. Nah, di Apache ini satu koneksi kan satu proses, dan apabila terjadi banyak koneksi, maka penggunaan RAM-nya juga akan tinggi ya. Bisa dibilang prosesnya nyampah. Sedangkan Nginx itu konsumsi RAM-nya lebih sedikit. Tahu saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Ismilia. Apa kelebihan gzip dibanding RAR dan zip? Mohon dijawab Mas Iqbal. Gzip, setahu saya RAR dan zip itu untuk kompresi file ya, pada ya umumnya file dokumen kayak ya misal aplikasi, ada beberapa aplikasi kita mau kompres jadi satu file kan itu bisa jadi zip. Nah, ini gzip ini kan khusus untuk web ya, jadi sangat berbeda. Saya bilang kelebihannya juga, saya kalau harus jawab saya bisa bilang tidak tahu karena sudah sangat berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Mungkin saya ingin mengingatkan lagi ya kepada para peserta mungkin yang belum follow, like, comment, and subscribe sosial media Cloud Kilat, bisa langsung cek ke sosial media Cloud Kilat, ada YouTube, Facebook, ada LinkedIn, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari Pak Lutfi. Selamat sore Mas Iqbal, saya izin bertanya ya Mas, baru-baru ini sedang ramai terkait book Log4j, dan book ini merupakan bookser exploit seperti yang ada di artikel. Ada Pak Lutfi juga mengirimkan link artikelnya ya. Di sini kritikal karena menjalankan komen RCP. Pertanyaan saya adalah bagaimana tips triknya untuk mengatasi masalah book ini? Bagaimana jika ada book zero day exploit lainnya? Bisa dijawab Mas Iqbal, silahkan. Log4j ini sebenarnya impact-nya ke Java ya. Kalau Nginx kan memang pakai Java gitu. Untuk patch-nya gitu biasanya sih harusnya wajib diupdate ya untuk celah keamanannya. Tapi untuk Log4j ini saya masih kurang tahu gitu cara patchingnya. Jadi ya saya memang tidak tahu, belum tahu juga gitu. Baik, mungkin nanti bisa dijawab di sesi webinar selanjutnya ya, yang nanti kita akan adakan. Mungkin untuk selanjutnya kita jawab dari pertanyaan Pak Rizky. Tadi sempat disinggung mengenai load balancer. Saya ingin bertanya apakah di Nginx bisa menggunakan metode load balancer, misalnya round robin, list connection, dan global availability. Terima kasih. Bisa dijawab Mas Iqbal? Load balancer ya bisa sih seharusnya ya. Untuk Nginx itu bisa menggunakan itu, bisa digunakan sebagai load balancer. Tergantung juga dari konfigurasinya seperti apa nanti. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Faisal. Adakah tool untuk monitoring traffic atau utilisasi pada Nginx? Monitoring ya. Ini jujur saja saya jarang banget pakai monitoring untuk Nginx ya. Jadi saya tidak bisa nyaranin karena memang tidak pernah pakai. Jadi mohon maaf nggak bisa jawab ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Mungkin ada pertanyaan lainnya Pak Faisal, nanti akan dijawab oleh Pak Iqbal. Oke, selanjutnya dari Pak Rizky. Gimana perhitungan settingan tuning Nginx dengan kondisi CPU dan RAM
kita miliki, apakah ada cara praktisnya? Untuk cara praktisnya, untuk kondisi CPU dan RAM, misalnya nih, kita punya server dengan CPU 8 core dan RAM-nya itu 8 GB. Ya, kita misal mau buat website WordPress, untuk tuningnya itu kita bisa set saja worker prosesnya itu 4, worker connection-nya itu 1000 lah. Itu mungkin sudah cukup ya, karena WordPress kan juga butuh service PHP FPM untuk itunya ya, handlernya untuk mengelola PHP-nya. Nah, biasanya kalau website dengan PHP ini yang lebih tinggi cenderung ke PHP-nya. Jadi yang perlu di tuning lebih itu si PHP-nya. Jadi Nginx itu harusnya udah cukup simple kayak tadi, worker process dan worker connection saja. Gzip gitu, content cache itu sudah cukup. Oke, baik. Pak Rizky tadi sudah jelas ya dijawab oleh Pak Iqbal. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Fauzan. Selamat sore, saya ingin bertanya bagaimana konfigurasi Nginx yang optimal dengan spesifikasi server atau VPS, seperti berapa config yang cocok untuk worker processor dan worker connection yang optimal untuk tiap core CPU yang ada. Bisa dibantu jawab, Mas Iqbal? Untuk jawabannya kurang lebih sama seperti untuk pertanyaan Mas Rizky tadi ya. Oke, sama dengan Pak Rizky yang tadi barusan dijawab ya Pak Fauzan. Mungkin kalau ada pertanyaan lainnya bisa langsung chat kembali. Kita lanjut, di sini ada pertanyaan dari Kak Izmelia lagi ya. Mas Iqbal, Linux yang di demo pakai Linux bare metal atau VM atau cloud, boleh dijawab? Saya ini pakai VM ya, KVM, layanannya Cloud Kilat. Layanan ini pakai KVM. Oke, tadi Mas Iqbal menggunakan VM dari Cloud Kilat. Mungkin untuk para peserta yang lebih detail ataupun ingin mencobanya bisa langsung kunjungi website Cloud Kilat, dan tentunya harganya sangat ekonomis ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Fauzan. Yang selanjutnya dari pertanyaan Pak Kevin ya. Selamat sore, izin bertanya, untuk keamanan server lebih baik Apache atau Nginx? Dan saya minta saran untuk pemula lebih baik belajar yang mana? Terima kasih. Silahkan dijawab, Mas Iqbal. Untuk keamanan seharusnya Apache maupun Nginx itu punya kelebihannya masing-masing ya. Untuk cara konfignya juga berbeda-beda. Harusnya untuk saran bagi pemula yang mau belajar web server, mau pakai Apache atau Nginx, balik lagi ke itu, ke masing-masing. Mau misal kalau saya pribadi kalau masih awam, nyaranin ke Apache. Nah, Apache ini kan komunitinya besar ya, pembahasannya di forum-forum juga banyak. Nah, mungkin bisa dicoba Apache dulu, baru nanti Nginx. Karena Nginx ini kan yang ngelola cuma satu perusahaan ya, dengan nama Nginx juga. Oh ya, mungkin di forum-forum luar juga ada yang ngebahas Nginx gitu, forum-forum luar. Cuman untuk Apache ini lebih banyak dokumentasinya lah. Jadi kalau mau bagi pemula, saya saranin pakai Apache. Selanjutnya di sini pertanyaan dari Pak Arif Rizky. Selamat sore. Saya baca dari suatu artikel katanya gzip compression itu kan sebuah proses kompresi otomatis secara real time pada website.
Berarti jika user yang mengunjungi website tersebut sangat banyak, apakah website tersebut akan terus mengkompresi dan membebankan storage pada server? Mungkin bisa iya gitu. Tapi saya belum pastikan juga sih untuk GZIP ini. Mungkin nanti saya review lagi untuk GZIP conversion ini setelah webinar ya. Mohon maaf tidak bisa saya jawab sekarang untuk ini. Ya baik. Untuk kompresinya. Oke, sebentar. Di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky Putra ya. Bisakah Nginx dijadikan YouTube chat? Gimana Mas Iqbal? Bisa dibantu jawab? Untuk ini saya baru dengar gitu. Jadi saya juga nggak bisa jawab soal YouTube Kids ini. Saya baru dengar soalnya. Ya baik, mungkin nanti bisa kita sambil infokan kembali kalau memang kedepannya webinar mengenai Nginx lagi ya Mas Iqbal. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak Tresna Adi. Izin bertanya, file apa sajakah yang dapat dikompres oleh GZIP dalam suatu website? Dan apakah ada semacam third party, plugin atau semacamnya yang mirip dengan GZIP? Terima kasih. Bisa dibantu jawab, Mas Iqbal? Untuk plugin yang mirip ini sepertinya nggak ada, Mbak ya? Atau mungkin saya nggak tahu. Tapi untuk ini saya tahunya GZIP saja, dan untuk file yang bisa dikompresi GZIP itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, HTML, CSS, JavaScript, XML gitu, on. Oke, Udah seperti itu. baik. Di sini pertanyaannya sudah diinfo, jawabannya sudah diinfo ya. Di sini untuk Pak Fauzi. Sekarang di sini mau tanya apa saja kendala atau ancaman yang sering diterima jika kita menggunakan Nginx sebagai database. Nah, sebentar. Untuk pertanyaan Pak William tadi ya, yang keamanan dalam penggunaan Nginx pada server ya. Kalau dari segi keamanan itu faktornya ada banyak ya. Nah, dari pengalaman saya itu untuk konfigurasinya itu udah dibilang cukup aman ya, karena memang yang mau kita akses harus kita config dulu. Jadi by config itu by defaultnya itu nggak bisa. Lalu untuk keamanan lainnya di Nginx itu bisa pakai ModSec ya, mod security. Dan faktor-faktor lainnya itu bisa dilihat dari handler, firewall, dan aplikasi itu sendiri. Oke, di sini untuk pertanyaan selanjutnya ya, kita jawab dari pertanyaan Pak Ronald. Tadi disebutkan untuk tes pakai Apache Benchmark. Apakah ada tools lain yang lebih akurat, terutama untuk tes? Untuk sekarang ini saya cuma pakai Apache Benchmark ya. Untuk aplikasi tes lain saya kurang tahu gitu. Jadi ya mohon maaf tidak bisa jawab lagi saya, karena saya memang biasanya pakai Apache Benchmark ya, walaupun kurang akurat gitu. Oke, baik. Pak Rona, mohon maaf pertanyaannya belum bisa dijawab tuntas ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita jawab pertanyaan lain. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Marzuki. Nginx ini kan bisa dijadikan proxy server ya. Nah, apakah proxy server itu bisa dijadikan sebagai NAT? Misal akses domain abc.com diarahkan ke server Z dengan port 5353. Bisa dibantu jawab Mas Iqbal? Ya bisa ya seharusnya, karena Nginx ini kan bisa dipakai buat reverse proxy ya. Harusnya untuk masalah yang tadi itu akses domain abc.com yang nantinya diarahkan ke server ini dengan port sekian, itu harusnya bisa. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Ismilia.
Kak Iqbal mau tanya, cara cepat belajar Kotlin bagaimana ya? Maksudnya Cara mungkin cepat belajar Kotlin. Ini maksudnya Cloud kali ya Mas Iqbal ya? iya. Apakah ada link sandbox buat belajar hosting web di Nginx seperti belajar Google Cloud, di Quillabs pengen jago kayak Kak Iqbal katanya. Gimana nih Kak Iqbal? Atau bisa juga ya ini dicoba nih untuk berlangganan layanan di Cloudkilat agar nantinya pasti bisa terbiasa karena terbiasa ya Mas Iqbal ya. Nanti kan kalau ada keluhan ataupun pertanyaan bisa langsung info ke tim support Cloudkilat gitu kali ya Mas Iqbal ya. Boleh Ya, dibantu jawab lagi? kalau mau belajar soal cloud computing ini Cloudkilat juga ada KB ya, knowledge base ya, yang URL-nya itu kb.cloudkilat.com. Mungkin bisa dicari-cari di situ untuk tutorial-tutorial lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal atas jawabannya. Di sini kita jawab lagi nih pertanyaan dari Pak Hendra. Kalau Nginx pakai OS Ubuntu, apakah bisa Mas? Bisa Boleh Pak Pak Hendra, bisa ya. Oke, jawabannya bisa ya Pak Hendra ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Ginanjar. Seberapa aman Nginx dijadikan reserve proxy? Seberapa aman? Seharusnya cukup aman gitu sih, karena Nginx ini sebagai penghubung antara kliennya dan si web server gitu, si web server aslinya, seharusnya cukup aman. Oke, cukup aman ya Pak Ginanjar untuk jawabannya. Dan yang terakhir mungkin Mas Iqbal nih, kita jawab pertanyaan terakhir dari Pak Ahmad Fauzi. Mau tanya apa saja kendala atau ancaman yang sering diterima jika kita menggunakan Nginx sebagai database? Tadi belum dijawab karena kepotong pertanyaan lain. Oke, mohon dijawab Mas Iqbal. Oke. Ancaman yang sering diterima ya untuk apa? Jika pakai Nginx sebagai database. Bentar. Baik, sambil saya mengingatkan kembali ya Mas Iqbal ya, untuk para peserta mungkin yang belum mengisi feedback formnya ini, mohon dibantu untuk diisi ya, karena nantinya kita akan menghubungi berdasarkan data yang teman-teman lakukan pengisian di feedback form tersebut. Dan juga mungkin yang belum follow, like, comment, dan subscribe social media Kotlin, bisa juga untuk langsung di subscribe ya, karena tentunya ada info-info terupdate dan sangat bermanfaat. Oke, Mas Iqbal, Untuk yang jawaban untuk Mas Fauzi ya, ini balik lagi ke jawaban masalah keamanan ya. Database ini juga perlu ada optimasi untuk keamanannya. Misalnya ya IP mana aja yang di allow gitu. Faktor lain kayak mungkin yang paling umum itu yang saya tahu ya, SQL injection. Mungkin itu perlu diperhatiin. Oke, baik. Ada tambahan atau sudah cukup itu Mas Iqbal? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan lain yang nggak sempat saya jawab ya, mohon maaf ya, karena waktunya juga nggak cukup gitu, dan harusnya sudah selesai ini. Oke, ya saya juga mohon maaf ya untuk para peserta yang belum terjawab nih untuk pertanyaannya, karena memang juga durasi waktu ya. Untuk nextnya juga bisa mengikuti webinar selanjutnya, mungkin bisa menanyakan pertanyaan lainnya. Oke, Mas Iqbal, mungkin sebelum diakhiri nih webinar hari ini, apakah ada closing statement Mas Iqbal? Gimana? Ada closing statement? Tidak ada ya, seperti itu saja tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, teman-teman semuanya, sudah
pastikan ya sudah diisi data survei formnya, karena yang saya sudah info juga tadi, webinar ini mengadakan hadiah atau giveaway berupa saldo OVO atau GoPay senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Oke, mungkin kalau memang kita lihat juga waktunya sudah habis ya Mas Iqbal ya. Saya mohon maaf ya mungkin jika ada kesalahan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal selaku speaker kita hari ini, dan kepada para panitia, tentunya juga para peserta yang sudah bergabung. Saya Nisa, host pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.